istilahnya kategorinya meskipun itu dapat dikatakan tidak mematikan, tapi ya bukan berarti itu kemudian menjadi istilahnya apa ya, dibebaskan begitu aja. Ya harus evaluasi lagi lah untuk aturan-aturan selama pandemi ini. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan Opini Sekilas. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini ya guys, kita akan mengangkat mengenai suatu berita, yaitu di mana sekarang untuk semua perjalanan domestik ya, baik dari laut, udara maupun air, itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan baik itu rapid test antigen maupun tes PCR. Seperti itu. Nah, untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian di sini, ada rekan saya yaitu Natra sama Surya. Gitu. Nah, kalau menurut saya ya, Natra sama Surya, kan aturan ini kan baru diterbitkan terkait dengan cara ataupun prosedur perjalanan domestik kan gitu. Nah, kalau menurut saya sih ya, kalau saya lihat misalkan tanpa tes PCR ataupun antigen itu, kalau menurut saya sih agak kurang setuju ya, karena begini, kalau saya lihat itu kan sebetulnya tes PCR ataupun antigen ini adalah salah satu guard-nya ataupun salah satu yang memang itu untuk memfilter semua penumpang yang akan melakukan lintas kota ataupun lintas daerah seperti itu. Nah, kalau kemudian sekarang itu menjadi tidak diwajibkan dan hanya berbekal vaksin ataupun kalau saya balik dari aplikasi itu aja, kalau menurutku sih kurang begitu tepat ya, karena ini akan sedikit mempersulit untuk tracing-nya terkait dengan bagaimana sih orang-orang yang terkena ataupun terjangkit dari COVID tersebut ketika dia dalam proses baik itu mau melakukan traveling ataupun terkait dengan untuk pencegahan adanya perluasan wabah tersebut. Itu kalau misalnya seperti itu. Silakan dari yang lain, baik Natra maupun Surya. Ya kalau saya sih gimana ya? Kalau di PCR ditiadakan, saya rasa sudah cukup banyak negara yang mengadopsi konsep ini ya. Tapi kalau menurut saya setuju sih, kok. Saya rasa rapid antigen itu harus tetap ada kalau menurut saya ya. Karena walaupun nggak 100%, paling nggak kan 70%, dan itu biayanya relatif murah. Apalagi kalau penggunaannya massal, eh, saya rasa saya setuju sih kalau rapid antigen itu terus ada sampai kita bisa menerima. Tapi di sisi lain saya rasa ada juga keinginan dari pemerintah untuk mempercepat proses herd immunity ya. Jadi kemungkinan kalau bisa semua orang kena gitu loh. Kan kita mau keluar dari dari COVID ini ada cuma dua jalan. Satu, ditemukan obat yang membuat penyakit ini mudah untuk diobati dengan cara yang relatif cepat dan murah, atau semua orang memiliki kekebalan tubuh. Saya rasa untuk sekarang untuk dunia pengobatan juga belum ada, walaupun beberapa brand seperti Pfizer sudah mengklaim ya menciptakan tablet COVID, tapi saya rasa belum punya cukup lab masa uji coba yang cukup untuk menyatakan tingkat efektivitasnya. Karena semua ini saya rasa cukup baru untuk dunia, sehingga belum ada satu orang yang bisa memberikan jawaban yang pasti seberapa efektif obat itu.
pengertian kita mengenai vaksin pun juga dulu berubah-ubah. Dari awalnya apabila divaksin menjadi memiliki daya tahan imun lebih kuat sehingga lebih susah terkena. Sekarang saya rasa yang sudah divaksin dan sudah di booster pun juga kena. Mungkin menurunkan efikasi, ya kan? Tapi COVID sendiri ini kan faktornya banyak. Pertama dari pencegahan, protokolnya yang berubah-ubah. Dua, virus COVID sendiri yang selalu bermutasi, sehingga booster yang dibuat itu juga harus mengikuti mutasi ini seperti apa. Sedangkan mutasi ini sendiri kan menjadi seperti apa, tidak bisa diperkirakan. Maka pengobatan saya rasa selalu akan 1 atau 2 step, bahkan 3 step terlambat dibandingkan kecepatan mutasi dari virus COVID-19 ini. Jadi yang paling cepat dan paling bagus, karena mungkin sudah dirasa Omikron ini dampak kematiannya rendah, dilepas, sehingga kita ini memiliki herd immunity. Jadi kalau menurut saya sih itu sih. Kalau menurut saya untuk tes PCR antigen ditiadakan itu kalau menurut saya sih setuju aja. Karena beberapa waktu lalu Pak Menkes sudah menyatakan kalau tes PCR itu tidak selalu akurat atau tidak mesti 100% itu sempurna. Dan yang kemarin ini yang lagi baru-barunya ini Pak Menteri Luhut menyatakan kalau seluruh pertandingan olahraga bakal bisa dihadiri oleh penonton, tapi dengan syaratnya yaitu harus wajib vaksin booster. Nah, untuk yang wajib vaksin booster itu kalau menurut saya itu kurang tepat ya, meskipun masyarakat sudah divaksin 2 kali dan itu ya sudah dianggap normal saja. Itu menurut saya sih. Kalau Iya, kamu sendiri dengan konsep PCR dan rapid ini percuma dong menurut kamu, Netra? Kalau menurut saya sih ya agak percuma ya. Lagi pula untuk tes PCR sendiri harganya ya terlalu mahal sih untuk kantong saya sendiri. Di pandemi ini baiknya seperti apa, Netra? Ya tetap itu melaksanakan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Tapi berarti kita nggak bisa menutup itu dong. Kita nggak bisa mengetahui siapa yang terjangkit. jadi kan secara tidak langsung kan begini loh. Kalau menurut saya ya ini ya, Natra sama Surya. Kenapa kok saya istilahnya kurang setuju dengan aturan tersebut? Karena kan kalau saya juga sempat baca ya beberapa berita yang adanya semacam joki vaksin ataupun joki karantina itu yang membuat saya sendiri juga merasa agak sedikit khawatir ya. Karena kalau ini kemudian mereka pun secara tanpa kesadaran itu pun menggunakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini kemudian menjadi tidak semacam wajib? Nah, yang istilahnya yang dihimbau untuk seperti itu aja, mereka pun ada yang menyalahgunakan dengan menggunakan jasa joki segala macam. Jadi kan di sini kan kemudian tingkat kevalidan dari aplikasi itu kan menimbulkan pertanyaan. Kalau ada joki vaksin, lalu kemudian ini benar enggak divaksin, itu kita harus mengecek lagi kan. Yang pertama, kedua, karantina itu juga ada joki karantina. Nah ini kemudian sekarang apa yang menjadi, kalau orang bilang itu pencegahannya di mana kalau ini kemudian tidak menjadi salah satu yang bersifat wajib, kan begitu. Jadi kan ibaratnya seperti apa ya? Ya udah apa namanya, cuman berbekal aplikasi itu aja. Yang penting ada tulisannya 2 kali vaksin minimal. Kemudian kalau booster udah booster, tapi di sini enggak ada pengecekan. Kira-kira ini orang itu betul enggak? Pertama itu ketika dia melakukan traveling itu tidak membawa semacam virusnya, kan begitu. Ya kalau memang dalam konteks herd immunity, ya mestinya kan dalam konteks yang memang dia memiliki istilahnya imun. Tapi kan kalau orang sakit sekarang,
dia kemudian membawa virus dan kemudian berpindah-pindah dari kota ke kota, dari tempat ke tempat. Walaupun kalau menurutku ya, varian Omikron, apapun jenis variannya itu ya berbahaya, bukan karena istilahnya apa ya, kita lihat, oh ini karena karena kurang berdampak serius, ya enggak. Karena itu kan, pertama itu adalah semacam wabah yang menular. Ini bukan bukan bersifat istilahnya kategorinya, meskipun itu dapat dikatakan tidak mematikan, tapi ya bukan berarti itu kemudian menjadi istilahnya dibebaskan begitu aja. Kalau kalau saya seperti itu. Nah, kalau menurut Natra, masa walaupun Omikron itu bukan orang bilang itu bukan yang serius, tapi ya kalau nggak ada tracingnya, ya apa gitu loh. Silakan Natra. Nah, yang baru-baru ini kan masa karantina yang sebelumnya antara 5 atau 3 hari dari luar negeri kini ya menjadi 1 hari. Nah, itu kalau menurut saya itu agak kurang setuju sih. Harusnya ya di karantina ya untuk mengecek dari para pelancong itu gimana keadaannya, kesehatannya selama mereka di sana, terus kembali lagi ke dalam negeri. Dan kenapa harus 1 hari? Sambil nunggu PCR soalnya Natra, biar nggak jalan-jalan dulu. Itu aja alasannya 1 hari. Oh, gitu ya. Iya, kalau di negara-negara lain malahan sudah tidak karantina. Jadi misalnya contohnya ke Singapura ya, apabila kita menggunakan penerbangan VTL, kalau dari sini sudah dilakukan vaksin 2 kali, sebelum berangkat menunjukkan hasil PCR, 3 kali 24 jam ya kalau saya nggak salah, sampai sana datang di PCR langsung boleh jalan-jalan sambil menunggu hasil. Sudah tidak ada karantina. Saya rasa sudah kebijakannya berbeda sih. Memang yang diinginkan itu herd immunity. Jadi ya is okay lah. Kalau saya rasa is okay lah. Kalau sudah Omikron memang kebijakannya seperti itu. Kalau nggak gitu karena dampak sisi lainnya karantina ini kan besar. Cukup besar loh dampak karantina ini. Di apa ya? Ya kalau orang-orang berkendara. Kenapa? Di kosnya, di biaya karantinanya, maksudnya seperti itu lah. Enggak juga biaya karantinanya. Jadi gini, kalau kita kan orang traveling itu macam-macam. Ada yang liburan, ada yang bekerja, ada yang pulang kampung, ya kan? Ada yang dia sudah selesai bekerja harus balik dulu untuk rotasi. Kemudian belum juga ada yang traveling itu karena ada hubungan kenegaraan. Karena proses karantina itu kan everything becomes slow gitu ya. Sedangkan contoh nih, misalnya kita kalau pelancong itu industrinya yang terkena di industri Pariwisata. Pariwisata. Kalau bisnis itu kena banyak, semua lini kena. Kita ini sedangkan negara Indonesia ini kan mau dibuka, lagi cari pinjaman untuk membangun IKN. Kalau para investor-investor luar itu harus karantina 10 hari, mana mau? Ya kan? Mana mau dia datang ke Indonesia? Ngapain aku harus karantina 10 hari? Ya kan? Belum juga nanti kalau ada acara seperti SEA Games, Olimpiade, banyak sekali. Kalau memang dan tidak ada gunanya kita memperketat kalau the rest of the world dibuka gitu loh. Ya sudah, kalau memang yang mau dicapai herd immunity ya sudah. Apapun resiko yang harus ditempuh, ya sudah. Kalau memang ada, mohon maaf, beberapa orang yang karena dilonggarkannya peraturan ini, mohon maaf sampai ada yang meninggal, ya itu adalah bagian dari kebijakan yang sudah diambil. Resiko ya. Resiko. Ini yang saya heran ini,
apalagi kan MotoGP Mandalika kan apa itu juga ya harus apa masa karantina itu dipangkas sampai 1 hari. Ya mungkin juga sih Natra. Kalau menurut saya sebenarnya itu apa ya? Pertama itu kan event-event itu juga memang mempengaruhi dari keberlangsungan juga terkait dengan perekonomian juga. Cuman ya kenapa itu menjadi eh, istilahnya berefek kepada kebijakan untuk pencegahan wabah tersebut. Karena kalau begini loh, andai kata event-event tersebut tetap dijalankan dengan aturan yang lama. Kalau menurutku tuh kalau memang mereka-mereka yang ingin tetap datang ke negara kita dan memang juga mengetahui untuk keamanan juga, mestinya sih tidak menjadi persoalan kalau dia harus karantina sekitar 10 hari. Karena gini loh, itu kan mereka juga udah pasti ini paham karena satu ini pandemi, bukan istilahnya yang Gini, ada gini, di gini. negara kita Sorry, doang. kita putus. Indonesia tidak pernah menyatakan bahwa COVID ini pandemi. Loh, iya, itu kan dari global yang mengatakan. Cuma kan Ya, secara tapi secara kita sendiri, Presiden Joko Widodo tidak pernah mendeklar ini adalah pandemi. Jadi saya rasa kebijakan yang dibuka ini sejalan lah, karena dia nggak merasa ini pandemi. iya, itu kan begini loh. Pandemi itu kan memang berdasarkan dari seluruh negara yang menyatakan seperti itu. Karena kan banyak wabah ini kan menjangkit di seluruh hampir keseluruhan negara kan begitu. Nah, Kecuali Indonesia, karena tidak diakuin. Loh, iya loh. Ini aku nih selalu, kalau menurut aku ya, kritikku yang paling keras ke pemerintah itu cuma satu. Kalau kamu mau mengakui ini pandemi, akuin. Kalau kamu nggak mau mengakui ini pandemi, ya nggak apa-apa. Dan mereka sudah mengambil keputusan untuk tidak mengakui bahwa COVID-19 ini adalah pandemi. Berarti kebijakan yang mereka lakukan untuk membuka sekarang itu selaras dengan pola pikir mereka yang menganggap bahwa ini adalah sebuah penyakit biasa yang akan mati dan tidak akan berkembang liar dengan banyak di Indonesia karena Indonesia negara tropis yang akan kalah dengan jahe merah, gitu. Terus kalau kata wapres kita apa? Kalah dengan doa kunut ya. Nasi kucing. Nasi kucing. Nah, jadi aku rasa sejalan kok, Bu. iya, cuma begini loh. Kan kalau misalkan kita berpikir secara logika juga ya, kan mereka yang di luar negeri pun juga sama, mengalami juga sama kan. Nah, kalau menurutku kan kalau mereka datang pun ke negara kita dengan tujuan seperti itu, mestinya kan mereka juga lebih aware kan, tidak kemudian menjadi persoalan, malas wes, ngapain aku harus lama-lama karantina loh, kan memang ini ada wabah begitu. Jadi urgensinya kan mereka juga jelas, bukan kita itu apa ya, berusaha agar para turis itu kemudian nggak masuk ke negara kita, ya tidak. Tapi ini kan ibaratnya suatu langkah kebijakan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, kan begitu. Nah, kalau ini kemudian sekarang ini kemudian menjadi dibuka seperti itu, lalu begini, sekarang untuk visinya, untuk penanggulangan wabah ini kan menjadi perlu dipertanyakan. Karena satu apa, ibaratnya secara vaksin pun juga mereka pun juga ada yang menyalahgunakan. Satu, karantina pun juga sama. Lalu kemudian sekarang kalau ini tidak adanya suatu aturan yang berketat, ya bagaimana bisa? Oh, udah ada aturan aja masih ada yang melanggar, apalagi nggak ada regulasinya, nggak ada kewajibannya untuk vaksin dan karantina. Ya kemudian bagaimana ke depan, begitu loh. Kan banyak gitu loh, nggak udah ada yang aturan aja pun mereka masih berani melanggar. Nah nio, gak ono sing ngatur. Ya Orang apa? Indonesia itu loh, sembarang Iya, kali digawe dulinan, ojo peraturan. Yang di atas peraturan aja digawe dulinan, no, apalagi diatur. Mungkin cara satu-satunya mengatur orang Indonesia adalah dengan tidak diatur. Wis baba-baba no karepmu no. Lek modar ya ben baru. Nah, orang orang kita ini loh, kalau waktu pada saat
varian COVID yang Delta parah-parahnya. Nggak takut mati kok. Kita ini kan negara yang tangguh, luar biasa, Garuda, dengan paruh dan kukunya yang tajam ya kan, selalu terbang, gitu. Mana takut kita sama virus? Iya, cuman ya kalau menurutku ya itulah memang menjadi banyak PR ya. Aku cuma terus terang agak sedikit khawatir kan satu masker aja ya, ini juga mohon maaf aja. Itu yang di jalan pun ya, itu pun kan juga nggak pakai masker loh. Berarti apa lalu gini loh, apa argumentasi yang secara mendasar itu mengikuti pola-pola pemikiran dari luar negeri? Oh, mereka aja masker itu aja masih banyak yang tidak mengikuti. Bahkan apa ya? Aduh, ke orang bilang itu barbar. Ada yang pakai masker di sini di dagu. Loh, Coba karena menurut memang visi kita kan bukan menggunakan masker dan mencegah, tetapi membangun imun yang kuat menghadapi segala macam virus gitu kan. Dan karena kita ini adalah memiliki dasar ideologi Pancasila ya kan, yang sila keempat bunyinya apa? kalau Ya memang menurut harus dibagi-bagi Natra, sesama teman-teman kita. kira-kira bagaimana ke depan Natra? Kalau misalkan ya ada aturan seperti ini yang mewajibkan. Kalau Natra sendiri secara personal apa enggak khawatir itu ketika pergi-pergi ketemu sama orang-orang gitu, apa enggak khawatir terkena gitu, Natra? Gimana? Kalau menurut saya sih ya agak khawatir ya, apalagi kalau ini apa ada event besar ini, contohnya ada MotoGP. Lah, kenapa harus tanpa tes corona seperti tes antigen, tes PCR dan lain-lain? Dan kenapa harus diperbolehkan? Apalagi ya ini kan mulai muncul varian Omicron. Kalau bisa ya untuk event-event besar internasional ya menurut saya sih antara jumlah penontonnya dibatasi atau tanpa penonton seperti Liga 1. Nah, kalau menurut Surya sendiri, kalau misalkan tanpa tes PCR antigen, Surya apa enggak khawatir ketika berjumpa sama orang? Silakan. Tuh, saya itu secara personal akan menerapkan protokol kesehatan sendiri gitu ya. Jadi kalau saya juga pasti akan tetap menggunakan masker, saya juga akan tetap melakukan social distancing, dan saya akan tetap membatasi untuk ketemu-ketemu dengan orang. Akan tetapi di sisi lain, saya juga tidak akan takut untuk keluar gitu ya. Kalau memang saya harus keluar, saya harus ketemu orang, saya akan saya sudah mulai beradaptasi dengan hidup di dunia semi metaverse gitu ya, yang kalau memang harus mengharuskan kita meetingnya online ya kita meeting online, kalau memang nggak bisa meeting online ya harus kita meeting offline ya tetap saya lakukan, protap ya tetap saya jaga. Kalau memang waktunya kena dan sudah pernah kena ya sudah, mau diapain? Siapa kita yang bisa kita lakukan itu hanya untuk membatasi dan menjaga di sekeliling kita. Orang di luar sana kita nggak mampu kok mau merubah mereka. Dan kita ini siapa sih mau merubah orang-orang itu? Orang negara aja nggak peduli kok, sudah dibuka. Apa artinya kita memiliki keyakinan bahwa ini harus tetap di karantina? Toh negara kita juga nggak pernah mau memberlakukan total kuarantin seperti di luar negeri, 2 weeks completely semua di rumah. Sebenarnya kan bisa aja itu dilakukan, tapi kan enggak. Jadi kalau saya sih mengambil kebijaksanaan yang praktikal aja lah, lebih yang pragmatis deh. Mau gimana? Saya juga bukan anak konglomerat yang nggak perlu keluar dari rumah juga nggak habis makan 7 turunan gitu kan. Tetap harus keluar cari makan. Jadi ya sudah, mau apa? Jadi Iya, sejalan kok dengan negara kita yang tidak menganggap ini sebuah pandemi. Jadi kita ini nggak pernah memasuki apa endemi itu nggak pernah. Dari awal nggak ada apa-apa.
Mungkin kayak kalau anu Puncak ya. Natra Mandalika itu enggak pakai PCR Natra karena yang datang ke sana dapat free flow jahe merah Natra. Kalau yang kemarin sih malah itu banyak penonton, kiranya di situ. Enggak apa-apa yang nonton juga dapat free flow jahe merah kok. Jadi beli tiket dapat jahe merah. Iya, ya makanya lah, kan memang ini kan semacam anu kan, istilahnya kebijakan kamu sebenarnya agak serba sulit ya kita punya pemerintah itu karena satu juga pertama ya pengaruh juga dari dunia luar juga kan gitu. Cuman ya sekarang kan mestinya itu ada suatu kebijakan yang bersifat itu memang ya untuk mengamankan lah. Nah, kita punya baik itu daerah kan gitu. Karena kan otonominya kan juga berbeda-beda kan. Nah, kalau menurut saya sih itu misalkan kalau Masalahnya begini, hmm, Ko. Negara kita itu tidak memiliki kebijakan untuk mengambil langkah medis yang berdaulat karena kita punya kiblat itu adalah WHO. Begitu WHO kiblatnya mulai membuka, ya kita ngikut. Kita kan bukan bukan yang memiliki kebijakan dan berdaulat atas kebijakan kita. Kita ini kan pengekor, ya kan? hmm, hmm. Jadi Cuma kan ya sesuai kok kita dengan garis awalnya itu kita sesuai. iya, walaupun ini memang ada dari istilahnya WHO, paling setidaknya kan istilahnya untuk anu ya di beberapa tempat begitu kan yang memang anu ya ada sedikit perbedaan mungkin ya. Kan gini loh, kamu saya kan dalam aturan tersebut kan istilahnya kurang begitu terlalu rinci ya, karena kategori tanpa tes itu mestinya juga lebih apa ya dikhususkan buat memang yang tempat-tempat tertentu aja ya bukan kemudian bebas sebebasnya ya bukan kalau antara bandara ataupun publik transport itu mestinya itu memang tetap ada karena aksesnya ya yang paling banyak di sana apa namanya orang-orang kan bepergian ya lewat itu kalau mungkin ke tempat-tempat kayak restoran ataupun publik ataupun kayak mall begitu oke lah kalau cuma berbekal istilahnya aplikasi tanpa tes PCR itu masih oke tapi kalau sudah mulai ke arah transportasi itu kan berhubungan dengan perpindahan nah ini yang menurut saya agak sedikit kurang pas gitu. Mending kayak dulu kan kalau kita ke mall aplikasi udah nggak apa-apa karena itu apa ya bukan kemudian menjadi satu tempat yang mengkhawatirkan itu sih kalau nah kan kalau itu memang tidak ada statementnya ya ya oh guys maksudnya ya apa ya kalau ibaratnya orang bilang itu bagaimana ke depan kan begitu gitu loh itu sih nah kalau dari Natra sendiri gimana Natra kira-kira menurut pendapat Natra kalau ini tidak ada kewajiban seperti itu apakah wabah dapat ditanggulangi nggak sih, Natra? Kalau menurut saya sih, ya benar sih menurut Pak Surya itu. Lah, Indonesia ini pandemi apa belum sih? Pandemi apa tidak sih? Itu loh. Saya lihat di mana-mana kok ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai masker. Padahal ya semua masyarakat itu sudah divaksin. Lah, terus kenapa itu harus masih ada aturan-aturan protokol kesehatan itu? Ya, kalau menurut saya sih, ya pemerintah ya harus evaluasi lagi lah untuk aturan-aturan selama pandemi ini. Oke, nah kalau menurut Surya sekarang, kalau Indonesia ini itu kira-kira ke depan hmm? gimana Surya? Apakah Indonesia itu kemudian adalah bangsa yang besar. Kita ini Garuda. Apa arti flu-flu ini, ya kan?
kita dengan panas, olahraga, makan makanan yang sehat, ya kan? Dengan minum konsumsi empon-empon jahe merah, disertai dengan doa, insya Allah kita akan segera keluar dari pilek-pilek ini. Saya enggak, bukan pandemi kok, pilek-pilek biasa. Iya. Itu aja. Loh, lalu apakah kemudian sekarang misalkan kalau itu dapat dikategorikan memang ya, pilek-pilek biasa. Lalu kemudian kenapa kalau kita punya pemerintah juga menyediakan semacam bor kayak ruang untuk istilahnya perawatan. Ya, biar salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya yang sakit. Iya kan? Kan masyarakat ini membayar pajak. Tentunya kalau masyarakat Indonesia ini ada yang sakit, ada fasilitas dari negara. Ya yang bisa menolong mereka. Bukan pandemi kok ini, sakit biasa aja. Cuman pemerintah kita dengan optimal berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang-orang yang batuk sampai mati. Iya, ya. Jadi ya, ada apa namanya seperti katakan memang ada pendapat yang ini bukan pandemi kan seperti itu. Nah, Bukan pendapat Koko, ini fakta Koko. fakta. Kita nggak bisa bilang pendapat. Kalau pendapat itu kan menurut saya, Oke, oke. pendapat saya, ini pendapat negara kita. Yang oke, oke. Nah, lalu kemudian begini. Iya lah. Kalau kita membahas mengenai pandemi ini kan juga tidak terlepas juga kan ya. Kamu ini juga tidak terlepas dari peran dari kita punya masyarakat juga kan begitu. Nah, memang mestinya sih istilahnya entah gimana ya. Ibaratnya kalau kita itu menggimbau itu yang efek bagaimana sih? Karena kayaknya sulit banget ya. Kita punya masyarakat itu mengenakan simple lah kayak mengenakan masker kan juga masih juga ada yang tidak begitu aware. Jadi ya kemungkinan ini memang menjadi PR yang cukup banyak kita buat pemerintah kita. Nah kemudian ya saya juga tidak mengetahui juga sih kalau memang sekarang itu nanti ke depan itu dibiarkan seperti itu. Ya oke lah mungkin kalau menurut dari sisi harga mungkin itu yang bisa meringankan ya baik para yang ingin bepergian. Cuman kalau dengan harga sekian itu kemudian dibandingkan dengan kesehatan, kalau menurutku ya itu jauh berbeda. Kan kalau PCR itu mungkin sekarang sekitar berapa? 300-an. Tadi itu 275.000. Dibanding dengan kita punya kesehatan loh Surya. Kalau menurutku itu nggak sebanding Surya. Dibanding kita harus apa namanya belani nggak bayar itu, kemudian kita nggak melakukan tracing, kemudian kita menulari mungkin kita punya keluarga ataupun orang yang ada di dalam rumah, kamu jauh lebih jauh lebih resiko. Belum lagi nanti kalau sekarang Surya ataupun Natra punya keluarga yang punya penyakit komorbid, kan ya menurutku jauh lebih berbahaya kalau memang itu tidak ada tracingnya gitu. Apa apa Natra sama Surya juga tidak menyayangi anggota keluarganya? Silakan, gimana? Nah, kalau saya kan itu sih pernah punya penyakit ya. Padahal ya beberapa waktu lalu kan saya kan berdekatan dengan orang yang pilek. Nah, dan beberapa hari kemudian saya sakit. Daripada saya tes PCR ataupun tes antigen, ya lebih baik saya isolasi diri di rumah gitu. Itu kenapa saya memilih isolasi di rumah ya karena saya ya kalau di tes antigen PCR itu ya takutnya hasilnya positif. Nah, hasil positif itu yang bikin saya nggak bisa lanjutkan pekerjaan.
Itu yang saya khawatirkan dari tes-tes tersebut. Oke, menurut Surya gimana? Kalau saya yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat sesuai dengan ideologi negara Pancasila sila yang kelima ya kan. Ya kan, sila kelima kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu kan nggak sama, tapi adil itu proporsional. Jadi pemerintah kita berusaha membuat harga PCR itu semurah mungkin. Jadi bagi siapa yang merasa mampu dan membutuhkan, tetap bisa menggunakan jasa PCR, tapi juga harus adil untuk warganya yang tidak mau untuk menggunakan jasa PCR. Jadi saya rasa ini salah satu bentuk pencapaian demokrasi ya. Jadi warganya boleh mengambil keputusan sendiri yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Saya rasa tidak ada masalah. Nggak ada yang salah lah. Jadi kalau memang kita merasa perlu, ya monggo dilakukan. Kalau merasa nggak perlu, ya juga silahkan. Kan kita nggak bisa membatasi yang nggak mau. Nggak ada hak paksaan. Ya kan? Orang kan bukan pandemi, sekali lagi. Jadi nggak bisa memaksa. Maka yang dilakukan ini sudah sangat sesuai saya rasa, ya kan? Jadi ya istilahnya semacam kebijakan yang dapat dikatakan itu win-win solution begitu ya, bagi yang mau sama yang tidak ini berimbang begitu. Betul, karena harus diingat pemerintah kita ini bukan cuma untuk menjadi seorang pemerintah akan warga yang takut akan penyakit COVID-19, tetapi juga sebuah pemerintah terhadap warganya yang tidak takut dan tidak peduli akan penyakit COVID-19. Saya rasa dengan harga diturunkan, kemudian dibuka, ya sudah itu adalah sebuah keputusan terbaik, ya kan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Karena kalau mau menggunakan peraturan yang keras juga nggak mampu, gitu kan? Karena ya banyaknya yang juga maksudnya belum begitu aware juga ya dengan virus ini. Banyak yang belum aware, banyak yang tidak mau aware, banyak yang aware tapi kalah akan kebutuhan sehari-hari, ya kan? Karena sebenarnya kalau dilihat teman-teman kita yang daily worker, yang bekerja pagi untuk makan siang dan malam, kalau mereka harus karantina, kemudian nggak ada yang kasih makan, gimana juga, ya kan? Gitu sih, saya rasa ini bagus kok. Dari awal kita nggak menyebut ini pandemi, ini bagus. Lalu kemudian kalau ini kemudian menjadi tidak terkendali, apakah kemudian tidak merepotkan sendiri dari kita punya pemerintah? Kan kalau ini kemudian menjadi suatu hal yang serius ke depan, banyak yang kemudian terjangkit. Nah, apakah ini justru tidak semacam kebijakan yang bersifat bumerang buat kita punya pemerintah? Gimana? Natra ataupun Surya, silakan. Pak Surya dulu. Bumerangnya di mana? Bumerangnya adalah ketika terjadi lonjakan. Seleksi alam. Maksudnya yang bisa bertahan yang oke gitu yes. Ya. Karena in the end of the day semua kebijakan tidak akan bisa melawan law of nature. Berarti yang kuat, yang sembuh, ya sudah, oke gitu maksudnya. Dari dulu hidup itu kan memang begitu. Seleksi alam itu pasti akan terjadi. Mau dengan bencana alam, mau dengan wabah penyakit, mau dengan tingkat ekonomi, semua intinya adalah seleksi alam. Kalau kamu mampu berobat, ya kamu selamat. Kalau imun kamu kuat, ya kamu selamat. Kalau kamu adalah orang yang beruntung seumur hidup sampai meninggal tidak pernah ketemu orang yang sakit, ya juga kamu nggak ada masalah dengan COVID-19 ini. Jadi tidak ada pemerintah bukan tidak ada. Pemerintah kita tidak mengambil jalan untuk melawan Mother of Nature. Beda dengan pemerintah-pemerintah di luar. Dengan wabah ini diterapkan semua karantina 2 minggu di rumah,
total karantina, makan dikasih. Itu mereka mengambil keputusan yang melawan Mother of Nature. Mereka berusaha menyeimbangkan playing field. Kalau Indonesia kan enggak. Kita kan adalah negara yang kuat warganya. Orang akhir bulan enggak duwe-duwe, ecek cengar-cengir. Enggak tahu siang mau makan apa juga prengas-prengas kok. Siang enggak punya uang, jadi nyari rokok. Bijian kok. Kita nih mana takut sih? Mati ya suratan nasib dan takdir kan gitu. Jadi saya rasa ini sebuah keputusan yang bagus lah, dengan segala macam kearifan lokal ya kan, untuk diberikan kepada rakyat Indonesia, saya rasa bagus lah. Toh gak kena diatur ya. Silakan. Angel tuturan nih. Akhirnya diatur ya mungkin ya ini ya dibiarkan begitu ya. Iya. Kalau dari Natra gimana? Ya apa Natra? Ya, saya setuju sih sama pendapat dari Pak Surya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu yang namanya bertahan hidup. Ya, seperti itulah kehidupan. Jadi begitu ya. Jadi kembali ke Ya. hukum alam kan begitu. Oke. Nah, untuk kesimpulannya nih, konklusinya ini buat topik kita pada sore hari ini apa buat para netizen? Silakan mungkin dari Natra ataupun Surya dulu. Ayo Natra, tadi sudah saya dulu, sekarang kamu dulu lah. Kalau dari saya, pemerintah perlu evaluasi lah untuk dari segala aturan-aturan yang berhubungan dengan protokol COVID ini. Ya, apalagi sebentar lagi kan mendekati hari raya. Apalagi kan untuk mudik kan sebentar lagi diperbolehkan. Ya, kalau bisa ya ada aturan-aturan khusus lah untuk menghadapi macam seperti itu. Ya, pokoknya intinya evaluasi. Kalau saya rasa saya mau menutup ini dengan sebuah analogi, ya kan? Loh, jangan ketawa dulu, kok. Ya kan? Kalau kita ini punya dua anak, yang satu selalu terlindung di dalam rumah, selalu hidup di dalam perlindungan yang kokoh, makan dijaga, ya kan, tidur diatur, apakah bisa lebih kuat dibandingkan dengan anak yang dibiarkan hidup bersatu dengan alam, ya kan, hidup sesuai dengan hukum alam, yang makan harus cari sendiri, memiliki semangat berjuang, ya kan, yang tidak ada yang peduli, harus memiliki survival instinct. Mana yang bisa bertahan di dalam kehidupan? Saya rasa yang kedua. Nah, saya rasa pemerintah Indonesia itu ingin menjadikan warga Indonesia itu warga yang kuat, gitu kan, bisa melawan alam, bisa memiliki survival instinct, bisa hidup dalam tekanan apapun, sakit bisa sembuh, ya kan, imunnya bisa bangun, tidak punya uang masih bisa cengar-cengir, ya kan. Saya rasa tidak apa-apa, kita harus mendukung kebijakan pemerintah gitu. Oke, kalau dari saya ya, kalau saya pendapat saya sih ya, alangkah baiknya itu perlulah dikaji lagi ya, karena kebijakan seperti ini tuh kalau menurut saya itu justru mengkhawatirkan, karena pertama juga kita punya negara itu kalau menurut saya negaranya belum siap untuk memang mengikuti dari pola-pola yang ada di luar negeri, karena juga secara kesadaran pun juga masih belum terpenuhi. Jadi ya tentunya juga akan berimbas kepada nanti itu penanggulangan wabah ini. Terlepas ya kalau memang mau dibuat semacam survivor seperti Surya, boleh, cuman alangkah baiknya juga diikutilah dengan regulasi-regulasi yang cukup mengatur. Jadi walaupun menggunakan prinsip law nature, tapi juga kemudian tidak menghilangkan regulasi. Jadi biar di sini itu istilahnya ada salah satu
kebijakan yang juga memberikan himbauan agar kita itu bisa tetap mengikuti prosedur kesehatan yang aman dari versi kita punya pemerintah. Seperti itu sih dari saya. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.